Halo Rek, kembali lagi dengan saya dan barang yang bakal saya bahas kali ini berasal dari sebuah brand yang mungkin kalian semua udah pada tahu. Ya, ini adalah DBE Acoustic yang akhirnya mereka merilis sebuah headphone noise cancelling mereka yang serinya bisa kalian lihat ini adalah HBT 180NC. Sepertinya ini akan jauh lebih menarik. Kita cek satu-satu. Mulai dari bagian boxnya sendiri yang sangat-sangat terlihat cukup besar ya. Dan bagian depannya terpampang jelas dengan tulisan HBT 180NC-nya yang cukup besar. Di bawahnya ada tulisan Hybrid ANC Over-Ear Headphone. Lalu ditandai di paling bawah sebelah kiri ini dia masih pakai Bluetooth 5.0 sayangnya. Yang di sebelah kanan ada klaim baterai yang sudah diperlihatkan ketika pakai ANC bisa bertahan 30 jam. Di bagian belakangnya sendiri hanya ada beberapa ilustrasi gambar dari headphone-nya, beberapa spek teknis kecil, dan ada sedikit gambar diagram tentang bagaimana ANC-nya bekerja di headphone ini. Lalu saat kalian buka kotaknya, ini mengingatkan saya sama tempatnya pizza ya. Dan apa yang kalian dapat di dalamnya sudah pasti satu unitnya, buku manual, kartu garansi, kabel charger Type-C. Kali ini impresi saya terhadap HBT 180NC ini benar-benar berbeda. Karena sebelumnya saya udah coba beberapa produk DBE kayak DJ80 sama HBT 100 yang menurut saya itu memberikan impresi yang benar-benar nggak berbeda jauh atau bisa dibilang cukup mirip. Tapi beda case-nya sama si HBT 180NC ini karena di sini saya sampai berpikir loh, ini beneran DBE ya yang buat. Karena gini, dari faktor suaranya yang bikin saya itu awalnya kaget. Dimana di seri-seri sebelumnya DBE itu punya signatur yang cukup visib ya, tapi di sini enggak. HBT 180NC ini punya karakter yang menurut saya lebih ke arah balance ya. Tapi dia dituning sedikit lebih ke arah break gitu. Jadi balance to break mungkin ya kalau gambarannya. Dimana di sini itu bagian bass ini sebenarnya nggak terlalu menonjol. Kerasa ada, tapi nggak kerasa extend gitu. Jadi bassnya itu cukup punchy dan nggak terlalu extend. Cuma masih kerasa impact yang bener-bener bagus dari bassnya. Di sini bagian treble bener-bener kerasa, lebih extend. Bener-bener memberikan kesan yang cukup asik loh. Walaupun dia punya level treble yang cukup tinggi, tapi nggak terlalu bikin telinga cukup keganggu sama bagian treble-nya. Tapi di bagian mid-nya, ini yang saya benar-benar agak kaget, dimana di sini bagian mid itu emang kerasa nggak terlalu maju dari bagian bass atau treble-nya, tapi kerasa lebih jernih, kerasa lebih enak didengar, kerasa lebih clear dan apa ya? Kalau bahasanya anak audiophile itu mungkin vokalnya kerasa intimate. Nah, jadi benar-benar vokal yang bisa memberikan kesan yang enak gitu didengar. Walaupun nggak terlalu semaju bagian bass sama treble, tapi di sini malah bagian vokal ini yang saya suka. Detail dari musik-musik pun juga kerasa lebih enak didengar. Layer-layer musik juga kerasa jelas gitu. Dan ini bagusnya waktu di volume yang cukup tinggi, dia nggak pecah. Jadi bener-bener karakter yang berbeda dari DBE sebelumnya. Jadi bisa kebayangkan buat kalian yang udah pernah nyobain produk-produk DBE yang lama, tiba-tiba DBE punya satu headphone yang karakternya sedikit berbeda dari DBE lama, itu benar-benar memberikan kejutan yang cukup bikin saya agak kaget ya. Dan saya kagum sih sama apa yang dihasilkan di HBT 180NC ini. Tapi kita coba cek bagian-bagian lain yang bisa kita lihat dari luar. Mulai dari bagian desainnya sendiri yang terkesan cukup simpel. Bahkan di bagian earcupnya hanya ada logo DBE aja. Nggak ada aksen apa-apa, benar-benar polos. Di bagian atas yang headbandnya ini punya aksen, ada garis yang bikin dia seperti melengkung, yang ternyata memang melengkung. Di bagian bawah headbandnya sendiri juga ada foam yang udah cukup empuk buat saya dan udah dilapisi kulit sintetis yang enak waktu dipegang. Tak lupa juga di bagian earpadnya ini yang menurut saya udah cukup nyaman. Dia udah pakai memory foam yang dilapisi sama kulit sintetis yang ukurannya sedikit lebih kecil. Dan terdapat marking untuk L dan R yang udah ada di dalam earcupnya. Overall bahan yang ada di HBT 180NC ini semuanya hampir plastik semua, termasuk bagian extendernya sendiri yang dalamnya waktu digeser kelihatan ini bahannya pakai plastik.
build quality yang dikasih sama si HPT 180NC ini buat saya udah cukup bagus. Memang nggak bisa terlalu di stretch test banget ya, karena emang dia benar-benar kerasa solid waktu ditarik. Posisinya nggak terlalu berubah, bahkan untuk ke depan dan ke belakang aja, di stretchnya itu cukup susah. Jadi buat saya ini build quality-nya udah cukup bagus. Kenyamanan yang ditawarkan pun juga nggak kalah bagus, karena waktu saya pakai di telinga itu langsung bener-bener fit dan tidak ada masalah di clamping, karena clampingnya ini nggak terlalu menekan tapi juga nggak terlalu loose, jadi clampingnya cukup standar aja. Waktu saya keleng-keleng pun juga sama, posisinya juga tidak berubah dari kepala saya sedikit pun, dan ini udah sangat-sangat cakep. Dan untuk sekedar headrest aja buat kalian taruh di leher, ini juga nggak memberikan kesan yang cukup mengekang, bahkan kepala itu masih kerasa bisa leluasa. Dari semua kenyamanan yang diberikan tadi, bobot yang ada di HPT 180NC ini diklaim ada di 232 gram. Tapi, waktu saya cek sendiri ternyata ada di angka 229 gram. Yang perbedaannya juga nggak terlalu jauh, jadi nggak ada masalah. Untuk pemakaian jangka panjang pun buat saya ini lebih nyaman, karena saya udah tes pakai si headphone ini itu kurang lebih 2 jam non-stop. Ya, dan waktu saya lepas itu saya nggak merasakan adanya perasaan yang bikin saya pusing atau capek di bagian otot-otot yang ditempeli sama earcupnya headphone satu ini. Jadi untuk pemakaian jangka panjangnya ini udah cukup bagus. Oke, setelah melihat bagian-bagian tadi, kita pasti juga ingin tahu dong, fungsi-fungsi yang ada di earcupnya ini ada apa aja. Mulai dari earcup bagian kiri yang hanya ada 2 lubang mikrofon, dan di bagian kanan juga berlaku sama, ada 2 lubang mikrofon yang spesifik khusus untuk digunakan fitur ANC dan ENC-nya. Yang nanti akan saya jelaskan di segmen berikutnya. Dan beberapa tombol yang bisa kita lihat, mulai dari tombol power atau bisa disebut tombol multifungsi, karena fungsinya memang untuk menyalakan, mematikan, nge-play, nge-pause, ngangkat telepon, nutup telepon, mengaktifkan voice assistant, ya pokoknya bermacam-macam. Lalu disusul ada lampu indikator yang hanya bisa menyala warna biru dan merah. Lalu disusul ada tombol ANC yang didedikasikan untuk fitur ANC dan transparency mode-nya. Lalu di bawah ada port Type-C. Lalu ada tombol minus yang berfungsi untuk menurunkan volume dan previous track apabila ditahan. Lalu ada lubang mikrofon yang digunakan untuk berkomunikasi. Lalu ada tombol plus yang fungsinya menaikkan volume atau kalau ditahan bisa jadi next track. Sekarang kita coba cek konektivitas yang ada di HPT 180NC ini. Yang sayangnya cuma satu aja. Kalian cuma bisa connect via Bluetooth, dan di sini Bluetooth-nya masih versi 5.0. Jadi kalau kalian notice tadi di bagian earcup-nya itu tidak ada lubang port jack audio sama sekali ya. Jadi ini benar-benar nggak bisa pakai kabel. Dan mungkin ada dari kalian juga yang bertanya, "Bang, kalau misalnya pakai kabel bawaannya yang Type-C ke USB, apakah kebaca audio?" Nah, di sini udah saya coba ya. Jadi udah saya tes waktu saya konekkan kabel Type-C-nya ke HP, dan ternyata memang tidak bisa kebaca sebagai audio. Jadi dia hanya sekedar kebaca aja. Itu pun nggak nge-charge atau nggak kedetek audio. Jadi benar-benar emang khusus untuk charging aja. Port Type-C-nya ini memang tidak diperuntukkan untuk fungsi audio ya. Jadi fungsi audionya itu hanya lewat Bluetooth 5.0. Nah, ini fitur yang akan saya bahas ke kalian adalah ANC-nya, di mana ANC-nya ini buat saya punya kualitas yang sebenarnya udah cukup bagus ya. Udah bisa ngeredus suara dari luar sekitar 80% lah ya. Walaupun emang nggak terlalu kedap banget ya, karena emang mungkin bagian isolation waktu dipakai biasa aja itu sebenarnya nggak terlalu meredam suara jauh banget ya. Cuma sedikit aja. Jadi waktu ANC-nya nyala itu cuma kerasa mungkin 70-80% aja lebih kedap dari situasi yang ada di luar ya. Bahkan suara-suara kecil kalau misalnya temen atau orang yang ngobrol depan kalian tuh cukup kenceng ya masih kedengeran sih. Tapi udah cukup membantu kalau misalnya kalian itu seneng pakai headphone di luar ya. Pokoknya tempat-tempat umum ini udah bisa membantu meredus suara-suara seperti itu. Dan ilustrasinya mungkin kalian bisa dengarkan sampel berikut.
Nah, jadi itulah gambaran ilustrasi yang mungkin sebenarnya nggak 100% akurat, tapi semoga bisa membantu kalian mengimajinasikan bagaimana ANC-nya ini bekerja. Dan mungkin kalian kepo sama suara notifikasinya kayak apa, silahkan kalian dengarkan sendiri. Power on. Connected. Transparency mode. ANC on. ANC off. Transparency mode. Power off. Nah, jadi setelah kalian juga tahu kalau tadi ada ANC, di sini ada juga yang namanya transparency mode, di mana transparency mode ini adalah sebaliknya. Dia menangkap suara dari luar untuk disalurkan ke telinga kita lewat headphone-nya. Dan transparency mode ini lebih ke mode di mana kalian itu kayak nggak pakai headphone. Dan untuk mode ini buat saya di HPT 180NC ini tereksekusi dengan cukup bagus. Malah suaranya bisa lebih kenceng daripada suara aslinya gitu. Jadi misalnya nih kalian lagi nggak pakai headphone ya. Suara di sekitar kita ini volumenya 100% nih. Nah, waktu kalian pakai HBD 180NC di transparency mode suaranya tiba-tiba naik sekitar 110% gitu. Lebih berisik dari biasanya. Kalau misalnya kalian di tempat yang berisik sebelumnya gitu. Mungkin saking bagusnya transparency modenya ini bisa dibilang malah transparency modenya ini malah bisa dijadikan mode nguping orang lain gitu ya. Untuk daya tahan baterai yang ada di HBT 180NC ini diklaim bisa tahan 30 jam dengan ANC yang menyala dan 50 jam dengan ANC yang mati. Nah, setelah semua yang saya jelaskan tadi, tentunya saya pakai HPT 180NC ini untuk bermain game ya. Dan sebenarnya sih saya skeptis ya, karena ini emang bener-bener nggak punya low latency juga, nggak punya kabel juga. Jadi rasa-rasanya kalau buat main game itu nggak akan bisa disarankan pakai ini gitu. Mungkin kalau hanya sekedar main game casual aja sih nggak masalah ya. Kayak Mobile Legends itu buat saya game casual, bukan kompetitif. Karena emang nggak perlu presisi suara yang cukup bagus atau delay yang benar-benar berasa. Tapi suara waktu bermain game itu loh, bener-bener wow, ini benar-benar bikin saya lupa kalau ini tuh bukan sebuah headphone gaming atau headset gaming. Elemen-elemen yang dihasilkan waktu saya main CODM itu benar-benar kerasa hidup, kerasa asik, kerasa lebih lebay. Dan kalau di gaming lebay itu imersif. Jadi bagian treble main, bagian vokal main, bagian bass main, benar-benar suara ledakan jadi kerasa, suara nyes-nyes flashbang api dan kawan-kawannya itu juga bikin saya itu nggak sadar gitu kalau sebenarnya saya itu nggak main di headset gaming. Bagian soundstage juga terasa lebih bagus, bagian spasialnya juga menurut saya ini ya ciri khas tuningannya headset dan headphone DBI banget lah, bener-bener asik walaupun nggak terlalu presisi banget ya, tapi ini udah bener-bener bisa bikin saya sedikit lupa kalau ini bukan headset gaming. Tapi yang di sini jelas karena dia wireless Bluetooth jadi jelas delay ya. Mungkin kalian harus tahu dulu delaynya kayak apa. Walaupun versi Bluetooth-nya 5.0, tapi saya merasa kalau delay yang dihasilkan itu nggak kayak rasa 5.0. Mungkin malah mirip 5.3 tanpa low latency gitu ya. Di sini mikrofonnya sendiri juga udah saya kasih tahu tadi di awal ya, kalau dia punya total 5 mikrofon, yang dimana 4 mikrofon ini adalah yang berfungsi sebagai ANC-nya atau transparency mode-nya. Dan satu mikrofon yang digunakan untuk berkomunikasi yang kualitasnya bisa kalian nilai sendiri. Ya, jadi ini adalah perekaman suara yang dihasilkan dari si DBA HPT 180NC. Dan buat saya ini karakter vokal yang cukup kencang, cukup ngecering juga. Yang sebenarnya nggak jelek sih. Ini suaranya cukup clear, cukup jelas, powernya juga lumayan kerasa.
Cuma emang kalau misalnya ngomong di volume yang kecil seperti ini, suaranya tetap kerasa kecil sih. Bedanya kalau kalian teriak-teriak kayak gini, nah suaranya ini baru kerasa cukup kencang. Dan seperti biasa di sebelah kiri saya ada suara AC yang cukup kencang, dan kalau misalnya kalian tidak dengar, berarti pengurangan kebisingan dari mikrofonnya udah cukup bagus. Oke, jadi itulah hal-hal yang bisa saya sharing ke kalian selama saya pakai si DBE HBT 180NC1 ini. Dan buat saya ini adalah pengalaman yang cukup berbeda karena seperti yang saya bilang di awal tadi ya, bagian suaranya ini benar-benar bukan DBE yang biasa saya kenal dari produk-produk lama mereka. Karena di sini mereka benar-benar bikin signature suara mereka yang lebih baru mungkin ke depannya ya untuk seri headphone noise cancelling lagi gitu ya. Tapi siapa tahu untuk yang saat ini buat saya memberikan kesan yang cukup bagus ya. Untuk harganya sendiri kalian bisa cari si HBT 180NC ini di range sekitar 460.000 sampai 490.000. Dan untuk sebuah headphone yang ada di range harga segitu ya, buat saya HBT 180NC ini udah cukup bagus. Lebih ke pemakaian yang simple aja ya kayaknya. Tidak semua orang juga butuh beberapa hal yang mungkin nggak ada di headphone satu ini, kayak misalnya konektivitas kabel tadi itu. Nah, atau latensi yang sebenarnya kalau kalian gamer casual nggak terlalu butuh-butuh banget. Dan kualitas yang ada di headphone satu ini tuh buat saya udah cukup bagus ya. Dan untuk sebuah headphone noise cancelling dengan kualitas yang seperti ini di harga yang seperti itu, buat saya ini sangat-sangat bisa saya sangat rekomendasikan ke kalian dengan beberapa catatan tadi ya. Oke, sekian pembahasan saya soal DBE HBT 180NC. Ojo lali di like, gak di like yo ora popo. Matur suwun.